Selamat datang di 9 ikon Pulau Sumatera, yang dimana Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia. 9 ikon Sumatera ini adalah bangunan bersejarah yang dibangun karena sejarah yang ada di dalamnya. Pada Pulau Sumatera ini terdapat 9 provinsi dengan bangunan ikoniknya. Mari kita masuk ke yang pertama, yaitu Provinsi Aceh dengan bangunan yang sangat ikonik berupa Masjid Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh didirikan pada tahun 1612 oleh Sultan Iskandar Muda sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pemerintahan. Masjid ini mengalami beberapa perluasan. Kini memiliki 7 kubah, 8 menara, dan payung modern. Tetap kokoh saat tsunami 2004. Masjid ini menjadi simbol keteguhan masyarakat Aceh. Dengan arsitektur indah dan sejarah panjang, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi ikon Aceh dan tujuan wisata religi. Bangunan Bank Indonesia di Medan memiliki sejarah yang panjang dan berhubungan erat dengan perkembangan ekonomi Indonesia, terutama di kawasan Sumatera. Bank Indonesia membuka kantor cabang di Medan pada tahun 1954 yang menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat sistem monitor negara pasca kemerdekaan. Bangunan ini kini tidak hanya berfungsi sebagai kantor Bank Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari warisan sejarah kota yang penting bagi masyarakat setempat. Jam Gadang adalah menara jam yang menjadi penanda kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di 4 sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Dibangun pada tahun 1920-an untuk menyimpan jam yang merupakan hadiah dari Ratu Belanda. Menara jam ini menjulang setinggi 27 meter dan diresmikan pembangunannya pada 25 Juli 1927. Terdapat jam berukuran besar berdiameter 80 cm di 4 sisi menara sehingga dinamakan Jam Gadang. Candi Muara Takus merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang masih berdiri kokoh di Provinsi Riau. Bangunan bersejarah tersebut merupakan satu-satunya candi yang ada di Riau. Keberadaan candi ini juga menjadi bukti bersejarah peninggalan agama Buddha di Pulau Sumatera. Tak seperti candi-candi Jawa yang berwarna hitam, Candi Muara Takus didominasi warna merah karena terbuat dari campuran pasir, batu sungai, dan batu bata. Masjid Raya Sultan Riau merupakan salah satu masjid tua yang bersejarah di Indonesia yang berada di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Masjid ini merupakan salah satu masjid unik karena salah satu campuran bahan bangunan yang digunakan adalah putih telur. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1803, seiring dengan dibukanya Pulau Penyengat. Di belakang masjid ini terdapat komplek makam-makam keluarga Sultan Riau. Menara Air Jambi merupakan ikon kota Jambi yang berdiri sejak tahun 1907. Bangunan ini memiliki arsitektur kolonial Belanda dengan perpaduan gaya Moor dan Eropa. Menara setinggi 40 meter ini awalnya berfungsi sebagai penampungan air dan penyuplai air bersih untuk masyarakat. Saat ini, Menara Air Jambi menjadi salah satu objek wisata sejarah dan budaya yang populer di Jambi. Pengunjung dapat menikmati pemandangan kota dari puncak menara dan mempelajari sejarahnya melalui museum di dalamnya. Rumah Gubernur Stamford Raffles di Bengkulu adalah bangunan bersejarah dari masa kolonial Inggris. Pada tahun 1818 sampai 1824, saat Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai gubernur.
Rumah ini digunakan sebagai tempat tinggal dan pusat administrasi kolonial Inggris. Arsitekturnya bergaya kolonial dengan adaptasi tropis, seperti atap tinggi dan ventilasi luas. Gedung Ledeng yang kini berfungsi sebagai kantor Wali Kota Palembang memiliki sejarah dan keunikan tersendiri. Dibangun antara tahun 1928 dan 1931 oleh pemerintah kolonial Belanda. Gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara air untuk menyediakan air bersih bagi penduduk Palembang, khususnya komunitas Belanda. Bangunan ini mengadopsi gaya arsitektur de Stijl yang khas, dengan bentuk kubus dan atap datar. Menara setinggi 35 meter ini memiliki kapasitas tampung air sekitar 1.200 meter kubik. Selama pendudukan Jepang, gedung ini digunakan sebagai kantor residen. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1956, bangunan ini diresmikan sebagai balai kota dan sejak tahun 1963 difungsikan sebagai kantor wali kota. Wisma ini dibangun oleh Banka Tinwinning pada tahun 1827. Tujuan utama pembangunannya adalah sebagai tempat peristirahatan atau penginapan.